tahapan-tahapan penanganan perkara baik di Pilek maupun Pilpres itu, kalau besok tanggal 20 jadi KPU mengumumkan jam berapa. Kalau Pilpres kan berlaku 3 hari. 3 hari berarti ini hari apa? Hari Selasa, Rabu, berarti artinya Pilpres berjalan mulai Kamis kan. Tapi kalau Pilek sejak jadi jam pukul kapan ditetapkan, kemudian berlaku atur sampai 24 jam, 3 kali 24 jam. Jadi ada perbedaan. Pak, bisa disampaikan mengenai mekanismenya Pak secara general saja, secara umum? Ya, mereka nanti pemohon datang ke MK mengajukan permohonan baik secara langsung prinsipalnya atau kuasa hukumnya. Kemudian kalau Pilpres kan tidak boleh terlalu lama untuk tidak di registrasi. Mungkin skemanya nanti kalau 3 harinya kan hari Sabtu ya, bisa jadi nanti Senin sudah diregistrasi, Selasa atau Rabu sudah. Selasa kalau ada pihak terkait yang mendaftarkan, Rabu sudah mulai sidang. Pak, terkait dengan SDM kan akan ini semuanya. Tadi terkait dengan nama-nama yang akan ditugaskan ini Semakin semua kan, kecuali yang lagi dari kita ditentukan tidak bisa menangani baru tidak. Iya, berarti Pak Arsul itu akan terlibat dalam bersama tidak. Nah, itu pertanyaan belum terjawab karena belum dirapatkan. Nanti dirapatkan gitu. Kapan itu Pak? Kamera Pak. Ya, sebelum sidang diselenggarakan sudah ada keputusan kan apakah dia akan dilibatkan atau tidak. Tapi secara proses Pak, tahapan timeline ini bisa disampaikan secara singkat tidak Pak? Apa saja tahapan yang PHPU ini Pak? PHPU kan ya, kalau Pilpres kan tahapannya pertama kan pemohon jika akan ada yang mengajukan permohonan, siapa tahu tidak ada yang mengajukan permohonan kan, dan datang ke MK. Kemudian setelah itu permohonannya diregistrasi, setelah diregistrasi kemudian ditunjuk majelis hakim yang menangani perkara itu. Kemudian majelis hakim itu menetapkan dari sidang. Nah, di sidang itu step-stepnya ada pertama pembacaan permohonan atau gugatan, kemudian jawaban dari termohon, termasuk pemberi keterangan itu pihak terkait yang masuk, termasuk Bawaslu. Kemudian pembuktian itu dari pemohon, dari termohon, dan juga dari pihak terkait termasuk dari Bawaslu. Kemudian kesimpulan yang terakhir putusan. Sederhana. Hari sudah putus, tapi tanggal putusnya karena tergantung mulai ini tuh Mbak, mulai startnya di hari apa. Itu mempengaruhi 14 hari ini itu sejak BPK itu. Apakah mau dibuka hari Senin, pas Selasa. Kalau memang ada dan begitu ada pengumuman dari jangan berani. Tidak yakin ada yang mendaftar gitu apa gimana Pak? Kan nggak yakin siapa yang bisa mendahului kehendak Tuhan kan. Siapa tahu memang tidak ada atau memang siapa tahu akan ada kan Popi juga nggak ngerti kan bakal ada apa tidak. Nah, oke ya Pak, tadi bagaimana memastikan nantinya MK dalam penanganan PHPU ini bisa secara profesional, secara ya sesuai dengan aturan yang ada Pak? ya. Nanti kalau saya jawab itu normatif aja, tunggu sajalah, mudah-mudahan kami bisa menangani perkara itu dengan. Pak, kalau Pak ingkarnya mau untuk P3 itu nggak Pilpres yang nggak mengajukan. Hak ingkar itu kan Mbak Ana, ada pada yang bersangkutan sendiri, bukan saya bisa menilai hak ingkarnya orang hakim lain, nggak tepat rasanya. Jadi itu sangat tergantung pada pribadi Pak Arsul sendiri. Yang diajukan baru yang P3 itu. Maksudnya? Yang maksudnya Pak Arsul memakai hak ingkarnya betul tidak? Belum, secara tegas juga belum dia ngomong. Yang P3 juga belum. Ya secara formal belum. Jadi saya belum bisa menjawab secara pasti, nanti takut salah. Oke ya. Mungkin akan kalau nggak salah berkurang hari kerjanya jadi 10 hari itu apakah tidak terlalu atau belum? Enggak, 14 hari. Artinya
mungkin nanti akan menyeberang ke setelah Lebaran. Mungkin untuk Pilpres ya. Kalau Pileg nanti baru diregistrasi setelah putusan Pilpres. Pak tadi kan mewanti-wanti agar gugus tugas ini tidak menerima hadiah baik langsung dan tidak langsung itu. Apakah sudah ada presiden bahwa gugus tugas di MK itu Enggak, itu pernah pesan. pesan? Termasuk tidak menerima Wanti-wanti, jadi nggak boleh menerima hampers lebaran gitu-gitu ya Pak ya? Iya. Lebaran tuh. Kan mau lebaran nih, jadi dihimbau untuk tidak. sesuatu kok. Sesuatu itu termasuk sesuatu bukan yang dicontohkan kopi itu. Kalau sanksinya seperti apa, Pak? Kalau buat yang melanggar. Ya sanksi kan kalau pegawai kan ada peraturan kepegawaian, kalau hakim ada etik, bahkan ada undang-undang yang lain yang bisa menjeratkan. Kalau pengamanan hakim gimana Pak? Hakim seperti biasa, mungkin dalam arti dalam keadaan-keadaan sedang menangani perkara pileg, pilpres, pilkada kan selalu ada ada bantuan keamanan. Ya, mungkin di kediaman ataupun di perjalanan. Pak ini kan dengan waktu yang sempit ada cerita bahwa pegawai harus siap untuk tidak pulang untuk bekerja terus. Itu ada himbauan, Pembelian. ada pembelian. Kan kasus juga, ada Pak, ya? jam-jamnya itu sidang ada jamnya. Kemudian penerimaan permohonan ada jamnya. Terus kemudian bisa pakai sip-sip kan. Jadi kalau mau pulang langsung lagi. Pak, terkait dengan ini mau registrasi kan ada kemungkinan persinggungan masalah etik, masalah profesional. Ini ada koordinasi nggak Pak dengan MKM supervisinya seperti apa? Saya kira tanpa diminta MKMK juga akan ikut melakukan pengawasan. Untuk jajaran pegawai itu dalam supervisi MKM. Kalau MKMK hanya hakim. Hakim Ya. Oke ya, terima kasih. Terima kasih Bapak. Ah, yuk. Lalu Pak.